Oke, selamat pagi semuanya. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Slide-nya sudah terlihat? Iya, sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, baik. Kita mulai mulai saja ya. Eh, Selamat pagi untuk semuanya. Eh, Untuk materi kali ini, eh, kita akan membahas mengenai matriks sitoplasma. Ya. Eh, Namun sebelum mulai, saya ingin ini menyampaikan untuk kuliah yang akan datang itu kan tanggal 1 Juni ya, tentang motilitas sel. Nah, itu bertepatan dengan hari libur. Jadi, meskipun nanti materinya berupa video pembelajaran, tapi tetap saja untuk jadwal ini harus diubah karena di tanggal libur. Nah, kemudian untuk mengubah di Mayubaya itu harus di jadwal yang memang tidak bentrok, kosong gitu ya. Nah, jadi ini sudah saya sampaikan juga di video yang terdahulu ya, di apa namanya, di vakuola dan dinding sel itu. eh, Mungkin baiknya, jadi kita harus adakan jadwal pengganti untuk motilitas sel ini. Jadi meskipun video pembelajaran, tapi nanti harus ada jadwal penggantinya supaya kalian bisa lihat video itu di jadwal yang memang tidak bentrok dengan kuliah lain. Nah, apakah sudah ini didiskusikan, terus sudah ada jadwal yang bisa diajukan untuk jadwal penggantinya? Masih belum, Pak. Tapi menurut saya kalau Bapak tadi bilang cuma video saja, itu mungkin kita bisa taruh jadwalnya itu di malam-malam, Pak. Jadinya tinggal absen aja pas malam harinya itu. Eh, di tanggal satunya ya, tapi Eh, kalau enggak, Pak. bisa. Maksud saya di hari lain, tapi hmm, kan karena Pak Cahya kan cuma bilang kan video, jadi tidak ada Zoom. Nanti mungkin Bapak bisa ditaruh di malam hari gitu. Nanti kami tinggal absen di malam harinya gitu, Pak. Ya, oke, bisa juga sih seperti itu ya. Jadi lebih supaya tidak repot melihat ininya. Jadi kalau malam tidak ada, biasanya tidak ada kuliah ya, malam ya, jarang ya. Harusnya jarang sih, Pak. Soalnya Hmm. kebanyakan ini saya tahunya itu angkatan bawah itu jam berapa itu terakhir, 6:30 itu terakhir, Pak. 6:30 soal terakhir, oke. Ya, setengah Ya. tujuh, dan kami biotek tuh biasanya ada kelas tuh apa? Kemarin yang kapan hari itu ada kelas jam 8, Pak, kapan hari itu. Hmm. Kalau misalnya saya belum tahu sistemnya untuk yang baru ini ya, kalau misalnya kalian bisa lihat ya di My Ubaya itu, kalau misalnya kuliah sudah dibuka itu sudah langsung terlihat ya jam berapa, tanggal berapanya untuk kuliah itu. Berarti nanti kalau kalau itu saya koordinasinya tinggal ubah di My Ubaya saja ya. Nanti tinggal dilihat saja begitu kan ya. Ya harusnya, Pak. Oke. Ya, oke, kalau gitu sih bisa juga seperti itu. Nanti saya carikan jadwal di hari pengganti, terus mungkin kalau supaya bisa apa namanya lebih cepat mungkin di malam hari.
supaya maksudnya tidak melihat bagaimana bentrok atau tidak dengan kuliah lain ya. Nanti kalau ini bisa email saya juga, mungkin ini lintas angkatan atau hanya satu angkatan ya untuk ini biologi sel ini? Lintas angkatan, Pak. Seangkatan ya. Ada Lintas, Pak, email. lintas. Oh, lintas ya. Oh, lintas. Mungkin bisa adakah yang koordinator atau ketua kelas untuk kelas ini? Ketuanya, maaf Pak, apa Jonathan ya, ingat saya. Kalau atau siapa gitu yang bisa nanti supaya saya bisa kontak itu untuk koordinasi lebih lanjut, meskipun harusnya tidak ini sih, mungkin bisa email atau japri ke teks di sini ya, ke apa namanya, atau teks chat di Zoom ini. Siapa yang kira-kira bersedia untuk kontak dengan saya untuk koordinasi ini? Samuel, Pak. Kapan hari itu Samuel, ingat saya itu. Samuel ya. Oke. Kalau bisa chat di sini ya untuk emailnya Samuel, atau itu untuk Samuel mungkin, supaya saya bisa ini. Oke, sekitar sih itu saja, harusnya tidak terlalu ini sih untuk nanti koordinasinya ya. Kita lanjut saja ke materinya. Ini tentang matriks sitoplasma untuk kuliah kali ini. Nah, terdahulu kita melakukan materi mengenai vakuola dan dinding sel, dan sebelumnya tentang plastida ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai matriks sitoplasma. Oke. Nah, seperti dilihat di sini, kartun untuk diagram untuk sel ya. Jadi ini adalah sel tumbuhan, ini sel hewan seperti ini ya representatifnya. Kemudian untuk prokariot ya seperti ini. Nah, ini kan mudah dikenal ya, organel, kemudian vakuola kita sudah tahu. Nah, begitu juga dengan sel hewan dan sel prokariot. Nah, ada yang tahu di mana sebutkan matriks sitoplasma itu yang mana ya? Sebutkan itu misalnya di mana itu ininya? Apa ya? Kalau di sini kan tidak ada tuh. Tidak disebutkan matriks sitoplasma ini. Jadi matriks sitoplasma itu apa ya? Dan di mana, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Itu Pak, apa ruang di antara organel, Pak? Ruang di antara organel. Ya. Oke, ada lagi? Ayo, jangan takut salah. Tadi dengan siapa tadi? Asidik, Pak. Asidik bilang itu ruang di antara organel. Ada lagi yang kira-kira bisa menebak? Yang lainnya? Ayo. Tidak ada? Oke, kita lihat ya matriks sitoplasma. Tadi ruang di antara organel. Nah, ini sekedar gambaran lagi. Jadi matriks sitoplasma itu nama lainnya, sinonimnya adalah sitosol. Nah, mungkin kalian pernah dengar ada sitosol, ada sitoplasma, ada protoplasma. Nah, itu yang mana ya? Bedanya apa itu yang tiga itu? Kemudian matriks sitoplasma itu yang mana? Nah, ya, matriks sitoplasma itu nama lainnya sebenarnya sitosol. Nah, jadi yang mana itunya?
Oke, jadi yang Asidik kemukakan tadi sebetulnya sudah apa namanya untuk satu eh, jawaban awal itu sudah betul. Artinya betul dalam artian memang secara bisa kita lihat dari struktur sel di bawah mikroskop begitu ya. Yang ditunjukkan di diagram tadi itu bisa kartun itu bisa organel-organel. Nah, sementara ruang di antaranya itu ya itulah apa berupa larutan ya, cairan-cairan itu. Nah, itu yang disebut sitosol sebenarnya. Nah, jadi kita lihat dulu deh. Ya, ada yang disebut dengan protoplasma. Protoplasma itu apa? Protoplasma itu semua yang ada di dalam membran sel. Jadi sel itu kan ada membran ya, kemudian kalau sel tumbuhan kan ada apa itu namanya? Dinding sel juga ya. Jadi dinding sel, kalau sel hewan ya artinya membran sel, prokariot juga membran sel saja. Nah, semua yang di dalam itu adalah protoplasma. Ya, protoplasma. Jadi semua yang di dalam ada nukleus, semua organel yang ada, terus kemudian hanya intinya adalah semua isi di dalam sel ya, di dalam membran. Nah, itu disebut protoplasma. Nah, kemudian ada lagi disebut sitoplasma. Ya. Sitoplasma itu sama dengan protoplasma, hanya minus tidak mengikutkan inti sel. Jadi sitoplasma itu adalah protoplasma minus inti sel. Jadi semua organel, semua isi di dalamnya kecuali inti sel. Nah, kemudian sitosol apa? Sitosol ini adalah sitoplasma minus organel. Nah, jadi kalau diurut itu protoplasma semuanya, kemudian sitoplasma itu semua terkecuali inti sel, sitosol semua terkecuali organel. Jadi organel itu semua yang aparatus Golgi, retikulum endoplasma, inti sel, plastida, kemudian mitokondria dan lain-lain. Nah, berarti sitosol itu adalah itu ya. Jadi secara mudahnya untuk mengingatnya. Nah, jadi protoplasma sendiri itu kan semuanya, tapi semuanya itu bisa dibagi lah ya secara istilah. Ini kan sitoplasma ya. Sitoplasma, kemudian ada nukleoplasma. Nukleoplasma itu artinya adalah inti sel dan isinya nukleoplasma. Oke, jadi matriks sitoplasma itu adalah sebetulnya sinonimnya adalah sitosol. Jadi kalian bisa bayangkan kembali lagi ya ke ini. Ya, jika dilihat di sini matriks sitoplasma itu ya di luar organel berarti kan semua ini ya ruang-ruang tadi seperti yang Asidik kemukakan tadi. Ya, gitu. Nah, sebetulnya di dalam matriks sitoplasma ini bukan berarti tidak sebetulnya banyak isinya di situ. Termasuk ya nanti kita akan lihat ya, jadi sebetulnya proses-proses biologis, masih ingat dulu yang sintesis protein terjadinya di mana? Sintesis protein terjadinya ada yang bisa jawab sintesis protein? Itu kan di retikulum endoplasma kasar ya. Retikulum endoplasma kasar, tapi di retikulum endoplasma kasarnya masih ingat dulu itu ada di luar adanya di luar di luar lamela bagian dalam retikulum endoplasmanya, tapi di membran tapi bagian luar, artinya yang menghadap sitosol. Jadi kan kalian bisa bayangkan di sini sintesis protein, kemudian protein banyak berseliweran di sini ya. Kemudian di sini juga yang reaksi-reaksi enzimatik banyak sekali terjadi di sini ya. Kemudian yang salah satu yang penting adalah di sini sebetulnya
ada yang disebut dengan sitoskeleton, nanti yang kita bahas ya. Sitoskeleton itu ada di sitosol atau di matriks sitoplasma ini. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi jika kita lihat komponen dari matriks sitoplasma ya. Nah, ini kan, jadi di matriks sitoplasma inilah bahwa mayoritas reaksi biokimia sel terjadi. Sintesis protein, sintesis lemak, kemudian tahap pelepasan energi dari karbohidrat, ya. Seperti misalnya apa? Seperti glikolisis, kemudian reaksi-reaksi metabolisme atau katabolisme yang lain itu terjadinya di sitosol. Ya, jadi sitosol itu merupakan ruang ruang sintesis protein, sintesis lemak, dan juga reaksi-reaksi biokimia yang lain. Itu mayoritas terjadi di matriks sitoplasma. Nah, untuk organel kan biasanya fungsinya khusus ya. Inti sel kan untuk replikasi, kemudian transkripsi, fungsi yang lain juga ada, tapi biasanya organel sudah punya kekhususan fungsi seperti protoplas kan, untuk fotosintesis utamanya begitu ya. Nah, jadi matriks sitoplasma adalah substansi tidak larut di dalam sitoplasma ini. Nah, jadi substansi tidak larut karena dia nanti seperti akan kita bahas nanti itu namanya disebut koloid ya, jadi koloid. Nah, kemudian karena di dalamnya itu ada nanti akan kita lihat ada sitoskeleton dan lain-lain itu dia sitosol itu juga atau matriks sitoplasma ini menentukan bentuk sel, kemudian pergerakannya. Jadi sel itu membuat seperti rigid ya. Apalagi kalian bisa lihat misalnya di amuba itu kan kayak seperti untuk sel yang tidak bentuknya seperti berubah-berubah gitu, tapi dia bisa bergerak seperti itu. Nah, itu ada fungsi-fungsinya yang di sitosol. Nah, matriks sitoplasma terdiri atas mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Nah, ini adalah ketiga ini adalah merupakan superstructure dari protein. Jadi protein yang membentuk struktur yang kompleks. Nah, ketiganya ini disebut sitoskeleton. Ketiga ini. Jadi ada yang mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Ya. Nah, hanya kalau dilihat di mikroskop, itu sebenarnya komponen yang ini tuh sulit untuk dilihat ya, karena selain ukurannya, terutama ya karena ukurannya kecil sebetulnya dibandingkan dengan yang lain. Karena ini kan protein ya, protein meskipun ukurannya besar untuk protein, tapi tetap jika dilihat di mikroskop itu sulit terlihat. Biasanya orang melihatnya dengan ada teknik yang disebut pewarnaan, ada pewarnaan khusus yang bisa mewarnai sitoskeleton misalnya. Nah, itu baru bisa terlihat. Nah, oke, kita lihat lagi ya di sini struktur sel. Nah, jadi ini jika dilihat ini ada benang-benang ini ya. Nah, ini benang-benang ini sitoskeleton. Sitoskeleton. Nah, kalian bisa bayangkan di sini organel-organel ini biasanya itu berada di posisi yang relatif tetap sebetulnya. Meskipun dia bergerak, tapi organisasinya biasanya relatif tetap ya. Jadi misalnya peletakan ini retikulum Golgi, retikulum endoplasma seperti itu, dia tidak serta merta itu langsung acak bagaimana begitu ya, itu karena diatur pergerakannya itu oleh sitoskeleton. Jadi bisa dibayangkan ini sitoskeleton ini bisa menempel-nempel ujungnya ke situ ya, kemudian bisa ditarik, organel itu ditarik, kemudian didorong seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di dalam sel itu dinamis, ya dinamis. Jadi itu karena peran sitoskeleton yang ada di matriks sitoplasma. Nah, kemudian ada lagi bahwa misalnya ini di sini ya bisa dilihat ini mikrotubul ya, mikrotubula di sini. Misalnya yang warna hijau ini mikrotubula, kemudian ada lagi filamen intermediate, ini yang hitam-hitam ya, filamen intermediate.
Nah, kemudian mikrotubula misalnya. Mikrotubula itu dia menempel di, ada lagi yang disebut aktin. Aktin juga merupakan protein yang apa namanya bisa ini kan sebagai kerangka juga aktin itu. Biasanya si mikrotubula itu menempel di aktin sehingga nanti membantu apa namanya sebagai anchor untuk anchor apa namanya ya yang bahasa Indonesianya ya anchor ya bisa ini kalau misal kapal itu kan ada anchor untuk mengikatnya itu aktin misalnya. Nah ini semuanya ini dinamis jadi artinya mengatur pergerakan dari organel di sel. Jadi seperti lihat di sini misalnya yang hijau-hijau ini adalah sitoskeleton. Bisa lihat sini ya ini inti sel misalnya. Sitoskeleton, kemudian di sini ada aktin di sebelah sini ya. Nah, sitoskeleton ini kalian bisa lihat di sini banyak sekali sebetulnya kan. Nah, itu apa namanya? Sebetulnya berperan untuk menyangga struktur sel dan juga mengatur pergerakan dari organel ya. Tidak hanya organel sih, pergerakan sel juga nanti akan kita lihat. Nah, kemudian ini adalah karakter fisik ya dari matriks sitoplasma. Jadi matriks sitoplasma itu berupa koloid karena ya adanya protein dan RNA ya di dalam koloid ya. Oke, jadi koloid apa bedanya ya? Mungkin saya jelaskan dulu sini ke kimia. Mungkin kalian sudah tahu sih. Ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Ya, kalau larutan itu sudah tidak bisa dibedakan ya. Jadi satu fasa dengan air. Kemudian kalau suspensi itu partikelnya lebih besar sehingga bisa terjadi pengendapan. Nah, koloid ini dia jika tidak ada gaya gravitasi itu apa isinya itu ya tetap melayang-layang di fase pelarutnya ya di airnya itu koloid ya. Nah, jadi ya ada. Nah kemudian matriks sitoplasma ini bisa berupa dua fase ya. Adanya fase sol disebutnya cairan, ada fase gel padat. Fase sol itu artinya fase yang dominan, artinya di dalam sel itu sebenarnya bentuknya cair, mayoritas. Hanya ada fase gel juga, biasanya itu di dekat membran sel itu matriks sitoplasmanya agak gel, ya, agak padat biasanya. Salah satunya ya di mendekati membran sel itu fase gel. Nah, tapi itu bisa berubah-ubah ya. Dari yang fasenya sol bisa jadi gel, kemudian gel bisa jadi sol. Biasanya tergantung misalnya respon terhadap tekanan osmosis, kemudian suhu ya. Jadi misalnya kalau tekanan osmosis berubah, misalnya sel yang tadinya di air dipindahkan ke misalnya larutan garam, misalnya ada garamnya lebih tinggi. Nah, itu kan ada perubahan tekanan osmosis. Nah, itu biasanya akan mengubah fase itu misalnya dari sel ke gel misalnya atau dari gel ke sol. Kemudian nah ini fase gel juga biasanya dibentuk akibat pemanasan. Jadi jika misalnya satu sel itu dipindahkan ke lingkungan yang suhunya tinggi untuk mencegah kerusakan sel itu biasanya apa namanya matriks sitoplasmanya cenderung menjadi gel. Nah ini tadi ya yang dekat membran itu bersifat gel biasanya. Nah yang di dalam sel bagian dalam itu biasanya bersifat sol. Nah, akibat dari sifat koloidal ini itu ada beberapa apa namanya fenomena efek yang terjadi ya karena sifat koloidnya itu. Yang pertama adalah ada yang disebut efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu intinya kemampuan matriks sitoplasma untuk memantulkan cahaya. Nah, karena ini koloid ya, jadi biasanya koloid dan suspensi itu jika nanti akan kita lihat ya, itu bisa memantulkan cahaya. Ya, karena kalau larutan tidak. Nah, kemudian ada gerak Brown.
Nah, itu gerak acak partikel ya menyusun koloid. Kemudian gerak siklosis. Nah, ini gerak siklosis ini sudah kita bahas di materi plastida ya, bagaimana pergerakan kloroplas itu siklosis ya. Jadi gerak sitoplasma merupakan yang arusnya melingkar waktu itu ya, masih ingat yang kloroplas bisa bergerak gitu ya. Nah, itu gerak siklosis atau cytoplasmic stream namanya. Nah, kemudian karena ini koloid juga matriks sitoplasma itu memiliki tegangan permukaan. Ya, tegangan permukaan. Oke, nah efek Tyndall. Efek Tyndall. Jadi misalnya kita punya 3 gelas berisi 3 berbeda ya, 3 larutan berbeda. Ini adalah solution, artinya larutan true solution ya, larutan yang murni, artinya di sini tidak benda terlarut di sini tidak bisa dilihat dan sudah satu fase dengan airnya, pelarutnya. Ya, kemudian koloid yang terlarut ini lebih besar ukurannya dari terlarut di sini, hanya dan masih bisa melayang-layang ya. Kemudian, nah ini suspensi. Nah, contohnya ini ya, misalnya susu ya, atau koloid yang lain. Dan ini misalnya kita masukkan tepung di sini ya. Dan jika kita ada sorotkan cahaya di sini, jika dilihat di sini cahaya tembus saja gitu, tidak ada pantulan. Kemudian jika koloid ini nanti akan terlihat sini cahaya seperti ini ya. Penjelasan kalau jelasan sini. Jadi ini larutan. Nah, ini koloid. Bisa dilihat di sini ya. Ini ada pemantulan cahaya di sini. Nah, ini merupakan prinsip dasar. Saya tidak tahu prakteknya untuk misalnya untuk mengukur optical density cell apakah sudah dipelajari atau dilakukan di praktikum ya. Tapi ini dipakai untuk misalnya kita mengukur turbiditas atau kekeruhan dari suatu kultur bakteri misalnya. Jika kita menumbuhkan bakteri kan, nah tentunya kan misalnya ini bayangkan saja ini media, dan tentunya kan bakterinya tumbuh, artinya selnya tambah banyak. Nah, itu untuk salah satu cara untuk mengukur berapa banyak bakteri di dalamnya itu, dalam artian di sini kekeruhan itu karena efek Tyndall ini, jadi nanti bisa diberikan beam cahaya, terus diukur, artinya berapa cahaya yang terlewatkan, ya, berapa cahaya yang terlewatkan ke sini, lewat sini ya berapa, nah itu nanti dikurangi dengan fraksi berapa yang terserap. Jadi jika semakin keruh kan semakin banyak yang terserap dan semakin sedikit cahaya yang terlewatkan. Itu adalah prinsip dasar dari pengukuran misalnya kepadatan sel di dalam suatu larutan. Karena selnya itu kan kecil-kecil, itu sudah berupa suspensi atau koloid tertentu ya. Kemudian di dalam selnya juga ada matriks sitoplasma yang berupa koloid juga bisa menyerap cahaya, memantulkan cahaya juga. Oke, gerak Brown. Nah ini saya yakin kalian sudah tahu ya gerak Brown sih. Tapi pada intinya di sini adalah mungkin lebih dilihat yang ini ya. Yang ingin saya jelaskan adalah gerak Brown terjadi karena partikel-partikel kecil itu ada, dan itu biasanya bisa mendorong atau mengubah arah, menggoyang-goyang itu partikel lain yang lebih besar. Jadi bisa dibayangkan misalnya yang ada ini ada kuning-kuning ya, merah itu. Bayangkan itu merupakan misalnya suatu organel misalnya. Atau suatu misalnya seperti lisosom yang seperti itu, vesikel misalnya ya. Itu pergerakannya juga kalau jika dilihat ya, misalnya kalau kita lihat di mikroskop itu selalu goyang-goyang. Nah, itu karena efek dari gerak Brown ini. Ya kalau bisa dilihat ya sebenarnya ini sibuk sekali ya, gerak terus ya. Karena
kita tidak familiar dengan seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat molekul-molekul dalam skala lebih kecil tuh mereka tidak bisa diam, bergerak terus. Beda dengan misalnya kita kehidupan di sini ya, kalian lihat laptop di depan diam. Dia bergerak kalau kita geser, gitu ya. Kalau ada tenaga dari luar baru bergeser. Nah itu kalau dilihat dalam skala kecil, kita lihat tuh sebenarnya dalam skala kecil itu molekul bergerak terus gitu, tidak diam dia. Apalagi kalau bicara mekanika kuantum gitu ya, misalnya benda itu original state-nya itu ya bergerak memang, itu bergerak. Nah, kita juga sebenarnya benda di depan kita diam karena ada gesekan saja. Kalau tidak ada gesekan dia juga bergerak. Jadi the natural state of things itu sebetulnya bergerak ya. Ini jika kita lihat di tahap molekuler nih, di skala molekuler ya bergerak ya. Apalagi reaksi enzimatik ya, itu apa namanya bagaimana itu substrat misalnya bisa menempel di enzim. Itu salah satunya karena efek Brown ini bisa mendorong-dorong partikel secara acak. Nah, nanti suatu saat itu substrat itu bisa nempel di enzim. Gitu. Kan kalau kita bayangkan secara makrokosmos itu secara skala besar bagaimana ya? Apakah mereka itu nyamperin satu sama lain gitu ya, substrat dengan enzim? Itu tidak, karena ada gerak-gerak seperti ini yang sebenarnya dinamis, kemudian pasti ada peluang sama substrat bertemu dengan enzimnya ya. Nah, apalagi belum kita itu mengenai misalnya replikasi DNA bagaimana seperti itu ininya ya. Jadi ini gerak Brown ini di dalam sel ini di matriks sitoplasma ya, dia aktif sekali pergerakan partikel-partikel. Nah kemudian ini cytoplasmic streaming atau siklosis ya, ini sudah kita lihat di protoplast dulu ya. Nah ini karena apa namanya, karena memang di adanya di sitosol ini ada apa namanya sitoskeleton yang seperti itu ya. Nah, itu ini membantu pergerakan ini. Jadi sitoplasma itu dia dinamis bergerak. Ini nanti untuk protoplas ini ada hubungannya dengan kenapa dia harus melakukan pergerakan gitu ya. Kenapa harus bergerak gitu. Nanti ada hubungannya dengan adaptasi tumbuhan itu terhadap cahaya misalnya. Nah, ini jadi inilah cytoplasmic streaming gitu. Jadi berputar gitu ya. Berputar siklosis, namanya juga siklosis. Biasanya perputaran seperti ini. Nah, seperti lihat di sini ada aktin-aktin, filamen aktin ya misalnya yang membantu pergerakan ini. Ya. Nah, kemudian karakter lainnya itu dari matriks sitoplasma kan apa namanya adanya tegangan permukaan. Nah, ini misalnya contohnya saja misalnya tegangan permukaan ya, kemudian apa namanya dibantu dengan tekanan osmotik dan bending energy disebutnya di sini ya. Ini biasanya misalnya terlibat dalam pembelahan sel. Jadi misalnya ini di dalam sel ya, ini di luar sel seperti itu. Nah ini sebetulnya bagaimana itu sel membelah gitu ya, apa namanya pengaturan tekanan di dalam sel segala macam itu. Ini ketiga ini komponen ini misalnya tekanan osmotik, kemudian tegangan permukaan. Jadi seperti lihat di sini ada aktomiosin namanya, ini juga merupakan komponen sitoskeleton. Artinya protein-protein yang menentukan struktur rangka dari sel itu mengumpul di satu sisi untuk mendorong misalnya sisi ini ya. Nah, kemudian ini karena ingin membelah ini ada tekanan ke sini. Nah, bisa di sisi lain juga sel itu kan misalnya makan sesuatu, memasukkan sesuatu ini atau memasukkan benda apa gitu misalnya lipid akan menambah volume di sini ya. Jadi tapi di sini itu sebenarnya sangat berkaitan, artinya balance, kesetimbangan antara tegangan permukaan dengan tekanan osmosis itu diatur oleh matriks sitoplasma ini.
ya keluar masuk benda kan diatur juga ya. Itu semuanya ini berpengaruh dalam hal apa namanya integritas dari sel. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca-baca juga jurnalnya ya misalnya untuk mengetahui lebih jauh. Kemudian karakter kimia, ya tentunya bahan apa senyawaan atau molekul yang di dalam matriks sitoplasma banyak sekali ya. Ini, tentunya karbon, nitrogen, oksigen itu sudah pasti ada itu. Kemudian mineral yang lain ya, logam juga ada di situ, semua ada sebenarnya. Nah, oleh karena itu ini kesemuanya ini merupakan pastinya sebagai building block ya untuk nantinya membentuk apa namanya protein segala macam, dan kesemuanya apa namanya berkontribusi dalam membentuk matriks sitoplasma itu menjadi koloid. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya, metabolisme sel itu berlangsung, mayoritas metabolisme sel itu berlangsung di matriks sitoplasma, glikolisis ya, sintesis protein, sintesis asam lemak juga. Nah, kemudian ada hal lain di sini yang penting juga, karena isinya itu banyak itu protein, lemak, kemudian ada ion-ion logam segala macam. Nah, dia juga berfungsi sebagai buffer atau larutan penyangga. Jadi kondisi sel, misalnya bagaimana menjaga pH sel ya. pH sel itu kan harus selalu dijaga, kalau tidak membahayakan selnya ya. Nah, itu ada regulasinya, artinya si matriks sitoplasma ini karena ini sebenarnya berupa koloid atau larutan ya. Nah, itu bisa berfungsi sebagai larutan penyangga. Jadi misalnya jika sel itu tiba-tiba dimasukkan dari yang netral misalnya ke asam, itu sebenarnya sel mencoba untuk membuffernya itu dengan apa namanya adanya matriks sitoplasma ini gitu. Nah, tapi jika misalnya kondisinya parah dan atau lama ya, exposure-nya itu ke misalnya disimpan di larutannya lama begitu. Nah, itu kita ingat di yang lalu kan ada di apa namanya itu vakuola. Kalau jika sel tumbuhan misalnya, vakuola kan fungsinya juga untuk atur pH ya. Ingat kan ada yang proton masuk ke dalam seperti itu. Terus si vakuola sebagai apa namanya reservoir untuk ion-ion untuk mengatur pH. Itu juga salah satu mekanisme lainnya gitu. Tapi si matriks sitoplasmanya sendiri sebagai larutan dan sebagai koloid tentunya mempunyai kemampuan sebagai larutan penyangga. Oke, apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke, lanjut untuk membahas pergerakan sel ya di dalam sel, pergerakan dalam sel. Nah, ya tadi sudah disinggung sedikit. Organel itu kan bayangkan 3 dimensi sel, dia melayang-layang di dalam sitosol itu, matriks sitoplasma itu. Nah, kemudian juga tadi sudah dibahas sedikit, sebenarnya itu selalu bergerak. Nah, meskipun misalnya dilihat di mikroskop dia tidak bergerak, ya, tapi sebetulnya jika dilihat lebih jauh lagi itu sebenarnya itu bergerak ya, hanya saja mungkin beratnya lambat atau terlalu kecil untuk dilihat bergerak. Inti sel misalnya, inti sel yang merupakan ya salah satu organel utama ya yang paling besar yang isinya itu apa namanya berupa materi genetik, biasanya tidak bergerak tapi sebenarnya bergerak juga gitu, tapi lambat ya. Ingat tadi dilihat tadi bagaimana sitoskeleton itu apa memegang
inti sel ya, kemudian anchor-nya di membran seperti apa, di aktin seperti itu. Yang tadi ya warna hijau itu. Jadi sebenarnya dia disangga nukleus ini oleh sitoskeleton. Nah, untuk mengamati pergerakan tadi ya, yang kloroplast tadi disebutnya bisa juga disebut fotorelokasi kloroplast nih. Jadi mengapa si kloroplast itu bergerak? Nah, itu ada hubungannya dengan cahaya. Jadi intinya ada dua. Mengapa dia bergerak, kita hubungannya dengan cahaya. Pertama adalah untuk memaksimalkan fotosintesis, jadi akumulasi intensitas cahaya. Bagaimana strategi tumbuhan itu untuk menangkap cahaya seoptimal mungkin, tapi di sisi lain tidak membahayakan. Ya, ingat bahwa si sinar matahari itu kan mengandung ada energinya ya, atau terutama yang UV misalnya itu bisa merusak kalau terlalu lama. Jadi mengoptimalkan penangkapan cahaya, tapi juga menghindari paparan yang berlebihan. Nah itu bagaimana misalnya? Nah ini kita lihat di sini lagi dulu ya. Yang sebelah kiri ini jika cahaya redup, misalnya berawan misalnya ya. Yang ini cuaca cerah. Nah jika dilihat di sini strateginya penyusunan kloroplast bagaimana ini sel daun ya misalnya, ini kan epidermis, ini epidermis atas, yang ini ya, ini epidermis bawah. Nah ini adalah sel-sel mesofil kan, sel-sel di tengah mesofil. Nah yang kloroplast yang mana? Kloroplast itu yang ini, yang bulir-bulir yang hitam-hitam atau abu-abu tua di sini ya. Nah ini jika dilihat susunannya bagaimana? Ini susunannya perpendikular atau tegak lurus dengan datangnya cahaya. Jadi cahaya kan gini ya arahnya. Nah, kloroplasnya itu disusun tegak lurus. Ini kan bisa dilihat dia ada di bawah, di atas. Di bawah, di atas, di bawah begitu ya, bisa dipahami ya. Ini. Nah, artinya susunannya seperti ini. Cahaya dari sini artinya tegak lurus. Mengapa begini? Karena redup, cahaya sedikit dia memaksimalkan penangkapan. Jadi ya untuk meningkatkan luas permukaan yang menangkap ya dia harus horizontal seperti ini gitu ya. Sehingga cahaya yang ditangkap lebih banyak. Nah, bagaimana jika terang ya, cerah sekali? Nah, itu paralel. Dia berubah posisinya. Jadinya sinar ke sini kan. Nah, ini kloroplast juga menyusunnya seperti ini, atas bawah. Nah, jadi ini untuk meminimalkan kerusakan karena cahaya yang terlalu tinggi. Jadi yang terpapar ke cahaya lebih sedikit seperti ini ya. Tapi dia masih bisa menangkap gitu. Nah, ini yang lebih jelasnya mungkin di sini. Ya, jadi ada 3 posisi lah ya mungkin ya. Redup yang seperti ini. Nah, redup tegak lurus ya seperti ini. Ini sel ya. Jadi kloroplasnya seperti ini. Karena ini diposisikan untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Di sini dan di sini ya. Oke. Nah, ini yang cahaya terang sekali di sini itu avoidance, artinya menghindari. Jadi paralel seperti tegak paralel dengan sinar cahayanya ini. Nah, ini untuk menghindari kerusakan karena cahaya terlalu tinggi. Nah, kalau digelap karena tidak ada cahaya sama sekali ya dia biasanya ada di misalnya kalau di sini ya di bawah misalnya. Kalau kapasitornya dia ada di bawah karena ya mungkin efek gravitasi ya. Ini masih penjelasan yang tadi, misalnya di Arabidopsis ya. Jadi jika ini sel, jika dilihat dari samping, jika dilihat dari atas, ya. Nah, jika misalnya dalam posisi gelap, ya di sini, misalnya dia menyusun seperti ini ya. Itu kalau dilihat dari atas, sebenarnya sih dia seperti apa ya? Sebenarnya posisinya bisa beracak gitu ininya. Posisi tidak tersusun secara terorganisir secara baik.
Nah, ini yang misalnya yang redup. Redup, kalau lihat dari samping ya, di atas, di bawah. Kalau lihat dari atas, itu mengumpul. Jadi organisir, dia benar-benar menutupi permukaan ini, ya permukaan atas bawah. Kemudian tadi yang cahaya terang, cerah ya, dilihat dari samping seperti ini. Jika dilihat dari atas ya seperti ini. Nah, ada di pinggir-pinggir ya, pinggir-pinggir sel. Nah, ini pergerakan ini oleh matriks sitoplasma ya, sitoskeleton itu. Nah, itu terjadi karena aliran sitoplasma disebutnya kan tadi, cytoplasmic streaming atau siklosis, aliran sitoplasma. Nah, tadi pergerakan organel yang mencolok yang bisa dilihat ya tadi yang di tanaman tadi ya. Ini kemudian disebut juga cytoplasmic streaming atau siklosis. Nah, jadi didorong terutama oleh sitoskeleton di aktomiosin. Nah, aktomiosin yang dimasukkan pencampuran sitosol yang konstan. Jadi maknanya di sini adalah si sitosol juga atau apa namanya matriks sitoplasma itu juga seperti bayangkan suatu wadah ya, isi air, cairan di dalamnya ada berbagai macam gitu. Itu seperti diaduk-aduk seperti itu pencampuran sitosol itu harus berlangsung karena apa namanya kadang ada juga organel atau apa kalau tidak bergerak itu kan tidak bisa dibayangkan bisa misalnya seperti ada pengendapan atau tidak adanya bagian area yang misalnya terlalu banyak benda terlarut di sebelah sini misalnya ya lebih concentrated dibanding bagian yang lain. Nah itu juga sebenarnya meregulasi itu supaya sitosol itu tetap dalam kondisi yang sehomogen mungkin gitu. Nah, aktomiosin itu pergerakannya itu didorong diakibatkan oleh tujuan itu juga gitu. Nah, itu selain memang untuk misalnya kasus kloroplas tadi untuk memaksimalkan cahaya tadi. Ya. Nah, ini kan pergerakan ini fasilitas persebaran organel dan solut di dalam sel itu. Itu aliran sitoplasma ya. Nah, jadi mekanisme aliran sitoplasma ini hubungannya dengan protein miosin. Miosin atau aktomiosin tadi ya. Itu protein miosin ini merupakan penggerak molekuler yang utama ya. Jadi miosin itu kan ada juga di otot ya, kalau di sel hewan itu. Nah, ini menggunakan ATP tapi dia pergerakannya ya. Nah, miosin berikatan dengan aktin, menghasilkan pergerakan filamen aktin. Seperti yang tadi, aktin itu juga komponen lain yaitu biasanya menempel si miosin itu ke aktin. Itu nanti akan apa namanya saling tarik menarik kemudian terjadilah pergerakan. Ya kalau untuk tumbuhan ini familinya ya famili miosin 11 itu memiliki persamaan struktur dengan miosin 5 di hewan dan cendawan. Nah, bisa dilihat di sini ya amuba misalnya. Amuba ini kan ada pergerakan di sini. Pergerakan sitoplasma ini ya, aliran sitoplasma ini. Bergerak muter ini oleh miosin atau aktomiosin. Nah, ini di Nutella ya tadi juga saya yang untuk kloroplas ya. Seperti ini. Oke, ya untuk hewan dan manusia miosin kan di jaringan otot ya. Miosin ya itu kan kalian sudah tahu ya bagaimana aktin dan miosin berinteraksi untuk misalnya kontraksi atau relaksasi ya, itu. Nah, dari segi struktur miosin ini ada bagian kepala, ada bagian leher, ada ekor. Ya, jadi bagian artinya kepalanya, ada lehernya, ada ekor ya kalau lihat dari bentuk strukturnya. Bagian kepala ini mengandung darah motor penggerak. Nah, ini penggerak yang berikatan dengan aktin dan ATP.
Nah, jadi di sinilah sebetulnya di bagian kepala aktin inilah terjadinya apa namanya eh, pema- apa hmm, ikatan dengan aktin dan juga proses pemakaian energi ini untuk pergerakan. Jadi ATP dipakai, ya energi dari ATP itu dipakai untuk melakukan jadi menjadi energi kinetik bergerak ya. Jadi bagian kepala ini adalah ada bagian katalitik dari protein. Jadi ya ini ATP ini kan anggap saja sebagai baterainya sel ya, ATP itu kan baterainya sel. Nah, bagian leher ini mengandung apa yang disebut dengan IQ calmodulin. Nah, ini disebutnya IQ singkatannya yaitu biasanya asam amino, isoleucin atau glutamin. Nah, calmodulin adalah sensor kalsium. Biasanya ini memang di dalam sel itu selalu ini berperan ini calmodulin. Misalnya ada yang disebut dengan kalsium calmodulin. Jadi calmodulin itu protein bagian dari apa namanya miosin yang berperan dalam misalnya memakai kalsium, menggunakan kalsium untuk pergerakan atau menggunakan kalsium untuk regulasi sel misalnya. Ya, jika diingat di dulu yang aparatus Golgi, masih ingat mungkin yang aparatus Golgi itu ada di bagian aparatus Golgi di tiap sel itu berbeda-beda ininya apa namanya bisa apa namanya jenis apa reaksi atau produk yang dihasilkan itu berbeda-beda tergantung kebutuhan organ kan. Misal di hati banyak lipid ya tuh. Nah itu jika kalian masih ingat dulu aparatus Golgi misalnya di itu kan untuk atau retikulum endoplasma dan aparatus Golgi itu kalau di otot kan untuk penyimpanan kalsium ya di otot. Nah itu karena kalsium itu dibutuhkan oleh miosin ini untuk pergerakan ya pergerakan dari otot ya membutuhkan ion kalsium ini untuk pergerakan. Nah, bagian ekor itu berikatan dengan kargo protein yang dipindahkan oleh miosinnya. Jadi ekor ini adalah yang apa berikatan dengan protein mana yang akan dipindahkan. Bagian ekor itu menempelnya di kargo protein yang akan dipindahkan. Nah, ini skematik diagramnya ya untuk miosin kelas 5 dan 11. Ini kepalanya ya. Kepala merupakan motor penggerak. Kemudian ini leher, IQ calmodulin tadi. Dan kemudian ekor. Ekor ini biasanya berupa coil-coil, kemudian dilute disebutnya. Nah ini ekor inilah yang menempel untuk protein yang akan dipindahkan ya. Kemudian motor ini yang menempel di atau kepala ini menempel di aktin dan merupakan memakai ATP sebagai energinya, energi kinetik. Nah, IQ calmodulin ini yang berinteraksi dengan kalsium. Ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan organel dan vesikula? Jadi organel seperti mitokondria itu ini termasuk ini ya mitokondria ini termasuk organel yang apa namanya suka bergerak dia apa namanya di dalam sel itu. Kemudian masih diingat mengenai vesikel ya. Vesikel itu kan dari retikulum endoplasma menuju aparatus Golgi, kemudian dari aparatus Golgi ke lokasi di dalam sel. Ya dulu masih ingat ya dari retikulum endoplasma vesikel keluar, kemudian menempel di aparatus Golgi. Untuk penempelan itu kan membutuhkan apa namanya protein sebagai reseptor segala macam, kemudian nanti melebur. Ya. Nah, tapi kan sebenarnya dari retikulum endoplasma ke Golgi itu kalau dalam skala seluler itu jauh jaraknya itu kan lumayan jauh jika dilihat dari apa namanya ukuran vesikel. Nah, itu pergerakannya juga dibantu sebetulnya ya, dibantu oleh
tadi miosin dan lain-lain. Nah, jadi ada kinesin, miosin, dinein untuk pergerakan organel-organel dan vesikel ini. Nah, ketiganya ini memiliki daerah lengan dan daerah kepala. Daerah kepala berkaitan dengan ATP ya, kemudian lengan itu berkaitan dengan elemen struktural. Nah ini strukturnya ya terlihat berdasarkan ini mungkin model 3 dimensi, kristal dari 3 dimensi kristalnya ya, ini bisa dilihat lewat apa namanya mikroskop elektron ya sepertinya ini. Jadi misalnya untuk kinesin, miosin, dienin itu mempunyai lengan dan kepala. Jadi tadi bisa diingat ya untuk miosin yang agak susah dilihat ya. Tapi misalnya ini strukturnya seperti ini kan. Nah ini yang menempel misalnya untuk di apa namanya bagian ini arm and hand. Oh ini agak sulit tertukar ini ya. Jadi ya sebenarnya sama ya untuk kepala ya, energi ATP ya. Nah ini dan jika dilihat strukturnya seperti ini, kemudian ini juga ada struktur lebih besar di sini ya, di sini. Nah bagian lengan ini struktur elemen. Jadi struktur elemen itu bisa dilihat lah nanti ya. Jadi menempel di apa namanya biasanya dia menempel di mikrotubula misalnya atau struktur elemen yang lain. Itu bagian lengannya. Dan nanti akan kayak seperti mendorong atau menarik seperti itu. Nah, tentunya yang kepala ini ya reaksi apa namanya untuk menghasilkan energinya ya. Untuk untuk vesikel ya oke, mungkin untuk vesikel lebih bisa di tumbuhan misalnya yang lumayan mudah dilihat. Misalnya di apex, ini dalam hal ini polen ya, apex polen, jadi tabung polen. Sebenarnya di perkecambahan juga ada ya seperti itu. Jadi artinya apex itu adalah tempat daerah di mana ini terjadi perpanjangan. Artinya sel itu tumbuh kan, di apex ini tumbuh. Nah ini bagaimana untuk tumbuh itu kan memerlukan misalnya enzim-enzim, di sini ya banyak aktif di sini. Nah itu enzim-enzim dan lain-lain itu dibawa oleh vesikel, di dalam vesikel ini ya. Nah itu dimobilisasi ini si vesikel ini ke daerah ujung sini, ke apex ini. Nah mobilisasi vesikel ini itu ini kan oleh tadi apa namanya sitoskeleton tadi ya. Nah, dalam hal ini misalnya untuk tabung polen itu misalnya enzim-enzim yang diperlukan untuk eksositosis ya. Nah, bisa dilihat di sini lebih ini lagi. Ini misalnya vesikelnya. Vesikel ya, ini mitokondria ya. Nah, ada di sini mikrofilamen, kemudian ini juga yang ini ya. Itu ini mikrofilamen sebenarnya yang ini ya, bisa terlihat sudah nih. Nah, kemudian ini juga nih mikrofilamen. Nah, dia tuh ya menarik-narik, mendorong, menggiring lah ya, menggiring si vesikel ini untuk bergerak ke arah apex ini. Ya ini misalnya untuk otot misalnya aktin dan miosin ya. Jadi kan ini aktinnya seperti ini aktin ya, yang ini aktin. Nah ini miosinnya. Nah ini bisa lihat jika kontraksi misalnya, miosin ini menarik aktin ke sini, kemudian ini satu utas lagi ke sini gitu ya. Jadi kan nanti memendek ya. Jadi ditarik ke sini oleh miosin ini. Nah inilah kayak terjadi misalnya kontraksi otot misalnya. Ini adalah sliding. Jadi sitoskeleton yang sliding. Jadi di sini, di sini. Nah kemudian sel membran juga harus itu bisa
bisa melekuk, bergerak seperti itu. Itu dibantu juga oleh ini. Misalnya apa namanya? Ini kan ada yang menempel di sini ya. Kemudian ini aktin, kemudian ini misalnya tadi salah satu apa tadi proteinnya itu kan ada entah ada kinesin, miosin, dienin ya itu. Nah, itu misalnya ini menggerakkan ke sini untuk mendekat, mendorong misalnya sel mendorong apa namanya membran sehingga misalnya seperti ini ya, ini bisa bergerak seperti ini ke sini tuh karena ada bantuan ini juga. Nah, kemudian di sini ada organel juga misalnya bergerak jauh dari sel membran, itu juga didorong oleh ini sitoskeleton ini ya. Nah, ya menarik laginya itu sebenarnya ini gelondongan apa namanya ya ini fiber ini juga bagaimana menyusunnya begitu ya supaya bisa di sini. Nah itu juga sebenarnya dia digerakkan juga oleh protein-protein motorik ini ya, miosin, diesin tadi ya itu dipindah-pindahkan juga ininya ya, diatur kemana lokasinya seperti itu. Ya. Nah, ini seperti gerakan amoeboid ini kompleks ya. Ini kompleks, ini banyak sekali yang terlibat di sini untuk bergerak. Apa namanya? Ini ya kan bergerak ke sini, organel juga berpindah-pindah. Itu dinamis sekali ini, banyak terlibat di sini sitoskeleton ini. Oke, ini ada pembagiannya juga ya. Misalnya untuk ini miosin ini sebutnya microfilament associated motors. Jadi apa namanya protein yang biasanya berhubungannya itu dengan mikrofilamen. Tadi kan ada mikrotubul, ada mikrofilamen, ada intermediate filamen itu. Nah, misal untuk miosin juga banyak ya jenisnya. Nah, tadi kan miosin 5 nih, jadi miosin 1 misalnya. Fungsinya biasanya untuk membran ya selama endositosis misalnya. Jadi ini bergeraknya sejalan dengan mikrofilamen ini untuk endositosis. Miosin 2 misalnya untuk di otot. Ya. Kemudian miosin 5 tadi untuk vesikel ya, pergerakan vesikel. Nah, ini, dan lain-lain ya di sini. Ini. Oke. Kemudian mikrotubula yang bergerak dengan mikrotubula. Nah ini misalnya yang mikrotubula ya. Jadi ini mikrotubula seperti ini. Mikrotubula ini di antara mikrofilamen dan itu ini yang terbesar dari segi struktur ya, besar ini. Jadi bisa dilihat di sini berupa tube tabung ya. Alpha helix, beta sheet, ya, terus lilit membentuk tabung seperti tubul. Nah ini dienin, kinesin, nah ini menempel di sini ya. Jadi untuk menggerakkan organel misalnya ini menempel kan, menempel kakinya misalnya gitu. Kemudian menggerakkan organel, gerak ke sana. Yang satunya lagi ini bergerak ke arah sini gitu. Jadi organelnya itu seperti diangkut gitu, diangkut ke arah sini ya. Sementara ini mengangkutnya itu ya juga didorong juga oleh dengan pergerakan satunya lagi ke arah sini gitu. Nah, untuk pergerakan organel oleh mikrotubul ini yang paling mungkin yang bisa dilihat dan penting itu prosesnya itu misalnya dalam ketika terjadi mitosis pembelahan sel ya. Itu bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini ini kromosom ya. Kromosom kan harus mereplikasi kemudian dibagi mengcopy ya dirinya sendiri membagi 2. Nah, itu untuk bergerak ini kromosom untuk sel satunya ini sel ke yang satunya lagi ketika membelah itu dibantu oleh mikrotubul terutama ya yang berperan. Nah, jadi tadi
Untuk miosin itu mikrofilamen menempelnya. Kemudian untuk mikrotubul yang menempel itu dinein dan kinesin. Nah, jadi dinein, kinesin menempel di mikrotubul, sementara miosin di mikrofilamen. Nah, ini ada dinein misalnya lebih di sitoplasma misalnya menggerakkan kargo ya. Kemudian ini aksonemal dinein misalnya untuk flagella, pergerakan flagella ya. Nah, ini banyak macamnya. Nah, mungkin kita lihat mana yang berperan dalam ini. Kinesin 5 misalnya. Ini sifatnya berupa bipolar, tetramerik, bidirectional sliding, mikrotubul selama anafase di mitosis tadi. Ya, jadi selama pemisahan kromosom, nah ini adalah kinesin 5 ya, yang menempel di mikrotubul tadi. Jadi yang menempel di mikrotubulnya itu kinesin 5 misalnya. Ketika mitosis. Dan juga ada juga di sini misalnya kinesin 14, tentunya tidak hanya satu ya misalnya. Ini kalau ini bisa selama meiosis dan mitosis. Oke, itu saja materinya. Sekarang saya ingin bereksperimen untuk kita lakukan untuk mengetahui bagaimana tadi pemaparan saya ya, pemahaman pemaparan saya. Jadi ini kuis ya tidak akan dinilai apa, tapi hanya untuk kita interaksi aja ya, interaksi bagaimana untuk dengan pemahaman kalian terhadap materi tadi. Ini tidak banyak pertanyaannya, hanya sedikit. Coba kalian pergi ke ini www.menti.com ya, kemudian nanti masukkan kodenya. Coba kita coba dulu saja ya, apakah bisa. Oops. Coba ke www.menti.com di Google Chrome atau browser yang lain. Oke.
Di sini ada 64 yang hadir. Ini kita tunggu ya supaya mayoritas ya menjawab glikosилasi. Oke, mungkin masih ada yang di pertengahan sedang menjawab, tapi oke, masih ada. Ya, sebenarnya sudah stuck ya. Mungkin ya mayoritas menjawab glikosilasi yang kecuali, jadi proses di matriks sitoplasma yang berkaitan dengan matriks sitoplasma. Kita lihat, saya coba jawabannya apa yang ya glikosilasi protein itu terjadi di mana? Ada yang bisa jawab? Ini bisa menjawab bahwa ya ini ada 3 yang jawab sintesis protein. Jadi sintesis protein terjadinya juga di matriks sitoplasma ya, atau di sitosol, karena di retikulum endoplasma itu ribosom itu ada di sisi luar membran ya, artinya yang ada di sitoplasma, sitosol. Nah, sintesis protein terjadinya di sana. Nah, baru setelah sintesis proteinnya sudah jadi, protein itu dimasukkan lagi ke dalam retikulum endoplasma, transport ke dalam. Ya, jadi sintesis protein tadi saya singgung juga itu terjadinya di matriks sitoplasma. Nah, ini saya stop saja ya ininya. Mungkin masih ada yang tadi masih menjawab, tapi glikosilasi protein di mana terjadinya? Kalau misalnya menjawab ini, dan tadi mungkin tidak disebutkan ya, tapi ini saya tidak menyebutkan ini memang, tapi ada yang tahu di mana ini? Seingat yang materi dulu? Di badan Golgi bukan, Pak? Ya, betul. Di badan Golgi. Ya. Nah, jadi protein disintesis di retikulum endoplasma. Nah, di situ di retikulum endoplasma sebenarnya sudah terjadi glikosilasi.
Nah, tapi tidak matang ya, masih tidak semua protein glikosilasi. Itu glikosilasi yang selanjutnya yang lebih apa namanya lebih semua lebih bisa saja di retikulum endoplasma itu tidak ada yang tidak diglikosilasi, tapi proses yang matang itu yang ini adalah terjadi di alat Golgi memang betul ya. Oke, saya mau lanjut. Bentar, apa saya salah klik ya? Oke, tuh. Bisa info saya apa yang dilihat di mentinya di kalian? Oke, bentar. Oh, ini countdown ya. Jadi oke. Ya, silakan. Ada 30 detik. Oke, mungkin waktunya terlalu pendek ya. Oke, ada yang jawab miosin, sitoskeleton, aktomiosin. Ya, sebetulnya mungkin saya bisa perluas jawabannya ya. Jadi apa namanya miosin, sitoskeleton, dan aktomiosin. Aktomiosin itu juga betul, tapi ini sebenarnya saya cuma soalnya hanya bisa yang satu yang apa namanya yang paling utama itu sebetulnya miosin tadi. Tapi jika menjawab aktomiosin, aktimiosin, atau sitoskeleton juga meskipun tidak seakurat tapi ya bisa lah ya, masih bisa, artinya maknanya masih sama. Cuman hanya jika betul-betul spesifik itu adalah yang aliran sitoplasma khususnya itu miosin. Jadi untuk aliran sitoplasma tadi itu yang paling berperan itu miosin. Tapi jika aktomiosin, memang miosin juga berkaitan dengan aktin ya, itu bisa betul juga lah ya, betul juga ini. Waktunya terlalu pendek tadi saya, masih lebih lama. Tapi apa eksperimen ya. Ya ini tidak komprehensif tentunya, tapi nah ini dapat poin Agent X9. Siapa ini? Nama aslinya siapa? Agent X9 ini. Ini kan ada Saya, Pak. Felicia ya. Felicia kan? Iya. Oke. Iya, Pak. Ya. Ya mungkin nanti bisa improve lagi ininya apa namanya tadi fun juga sebenarnya bisa melakukan ini ya. Mungkin saya juga masih eksperimen untuk yang terutama pertanyaan kedua itu. Kalau pertanyaan pertama saya kadang suka melakukan itu kalau Zoom di materi lain, tapi yang ini baru saya coba-coba. Jadi oke. Untuk materinya itu saja. Jadi mungkin untuk selanjutnya nanti akan mungkin untuk motilitas sel ya, motilitas sel berupa video. Jadi mungkin saya akan posting di WLS dan di Pandemai Ubaya nanti untuk waktunya.
Mungkin tadi jika kalian setuju tadi malam ya, oke ya kayaknya malam ya, malam. Karena video bisa diputar malam saja. Baik, untuk hari ini itu saja materinya. Ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Silakan, jangan malu-malu. Ini saya baru rencana sih, mungkin saya mencoba untuk memberikan tugas ya, untuk membantu nilai kalian di misalnya nilai akhir nanti, tapi saya masih belum memutuskan apa, tapi bagus juga jika kalian nanti ada tugas yang untuk membantu ya, untuk membantu pemahaman seperti itu, kemudian juga membantu nilai kalian misalnya untuk ini. Nanti akan saya umumkan di WLS lah ya kalau misalnya ada ini. Ada pertanyaan? Itu tidak ada. Tidak ada ya sepertinya. Baik, kalau begitu sampai di sini saja. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, 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 Pak.